jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita sudah berada di minggu Advent pertama untuk menyongsong peristiwa Natal, serta kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Hari demi hari kita telah lalui badai dan gelombang silih berganti menerpa hidup ini. Namun karena anugerahnya kita diberi kekuatan dan pertolongan sehingga kita tegar berdiri sampai saat ini. Renungan rohani 20 ayat yang pertama. Terpuji Allah Israel. Bersyukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu yang ajaib. Bahkan saat ini kami ada dalam persekutuan penghayatan Minggu Advent pertama Rayon Silo. Mampukan kami yang terus memaknai Minggu Advent dengan cinta kasih yang berasal dari Tuhan. Pujilah Engkau ya Allah, Bapa di dalam surga dan sekarang sampai selama-lamanya. Harian rohani 22 bait pertama di langit. Pada penghayatan Minggu Advent pertama, Rayon Silo ini dilaksanakan dalam nama Bapa
Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai engkau juga. Jemaat silakan hadir. Kalau firman Tuhan sudah terbuka pada tangan kita masing-masing, sebelumnya mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur terjadi dalam kehidupan keluarga besar Rayu Silo. Ketika kami boleh mengenang masa Advent yang kami boleh alami, kami nikmati di perayaan ini. Kami sungguh berterima kasih kepada Dia Tuhan karena waktu dan tempat yang Engkau berikan bagi kami. Di dalamnya kami boleh ambil bagian dalam menyebut nama Tuhan, untuk memuji, memuliakan Engkau dalam mengenang masa Advent ini. Kami percaya sungguh bahwa kami ada dalam masa penantian kami tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua bagi dunia ini. Dan dalam kesiapan kami ini, ya Allah, kami hendak mendengarkan firman-Mu yang terdapat di dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tuntun dan sertai kami, jaga dan pelihara kami. Biarlah dengan Roh-Mu yang kudus untuk ada dalam hidup kami, dan kami dapat memaknai firman-Mu ini dalam kuasa dan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, kami siap membaca firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel.
Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai di ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak ke tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Demikian dia pembacaan firman Tuhan. Sejahtera menjadi bagian kita di sore hari ini, karena Tuhan melawat, memimpin dan memberkati kita. Sejak Januari kita dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan kita masing-masing, baik di rumah kita, dalam jemaat kita, dalam dunia kerja kita masing-masing. Saudara-saudara, bahwa terbilang jumlahnya kecil dari yang lain. Rayon Siloam sekitar 40 kakak, Rayon Bukit Sion juga sekitar itu, dan akan melepaskan dan memahamkan domba-dombanya. Saudara-saudara, bahwa Bethlehem yang dianggap kecil, yang tidak diperhatikan dan diperhitungkan oleh semua kaum Yehuda, darinya akan terpilih seorang yang memerintah Israel. Dari Bethlehem akan muncul seorang raja baru, dan itu sudah ditentukan sejak purbakala atau dahulu kala. Seorang akan dilahirkan pada waktu yang ditentukan untuk melepaskan umat Allah dari keberdosaan mereka. Jadi besar dalam pemerintahan, dalam kekuasaannya, yaitu Kristus Tuhan. Dalam kemuliaannya, bahkan pemilihan Bethlehem sudah ditentukan sejak awal mula segala sesuatu. Bethlehem yang kecil yang akan memunculkan seorang pemimpin besar yang akan melepaskan umat Israel dan semua orang dari berbagai situasi dan penindasan yang akan terjadi. Dari Bethlehem akan ada pemimpin yang megah, yang menghadirkan kedamaian, kesejahteraan. Bahkan ketika diserang oleh kekuatan terbesar sekalipun, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita selaku rayon yang ada, dalam kehidupan kita, dalam dunia kerja kita masing-masing, sekalipun kita kecil dalam tuntunan Tuhan, Tuhan yang besar. Kita lihat saudara-saudara bahwa Bethlehem bisa melawan penindasan dan menghalau mereka yang besar. Kita akan disertai, dijaga, diangkat menjadi yang terbaik dan tidak dipermalukan
serta akan dipakai Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain. Kehidupan kita selaku Rayon Silo yang ada, kita dihadirkan, kita berada dan hidup di dalam jemaat Bethel Malsilan sebagai Rayon Silo yang ada, untuk menjadi damai sejahtera bagi sesama kita. Kita dipakai oleh Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan ini untuk menjadi saluran berkat, untuk memberi damai sejahtera kepada siapapun yang ada di sekitar kita, kepada siapapun yang kita jumpai dimanapun kita berada. Kehadiran kita dalam hidup ini boleh menjadi damai sejahtera bagi orang lain. Kehadiran kita saudara-saudara dalam mengenang dalam masa rayapan pertama di saat ini, kita mengenang ke depan bahwa seberat apapun tantangan dan rintangan yang kita hadapi dalam pelayanan dan tanggung jawab ini, kita fokus, kita arahkan seluruh hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menjaga, melindungi, memimpin dan memberkati kita dalam tugas panggilan pelayanan yang kita alami, kita lakukan sebagai orang tua, sebagai imam dalam keluarga. Kepada PW yang ada, PKB yang ada, anak-anak yang ada dalam rumah tangga, hidup kita diberi kesempatan untuk menjadi saluran kasih Tuhan, damai sejahtera yang kita miliki dalam hidup ini, yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Kita arahkan, kita bagikan, salurkan kepada siapapun yang kita jumpai, dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Dengan kehidupan yang kita miliki ini, ada maksud Tuhan di balik semuanya itu, supaya kita benar-benar melayani Tuhan dengan tidak memperhitungkan waktu dan tempat, tidak memperhitungkan siapa kita, tetapi kita ambil bagian. Kita juga ada dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat dalam melayani Tuhan sepanjang Tuhan masih izinkan kita di saat ini. Mari kita berhati Kristus yang selalu peduli, selalu mengasihi, selalu membagi rasa kepada umatnya. Dengan demikian Tuhan dengan ini seperti itu, tugas ini menjadi kewajiban kita. Mari kita hidup bersama, membagi rasa, saling peduli, hidup menghidupkan satu dengan yang lain dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita ini. Kristus datang dari tempat yang terkecil, tetapi dalam pemerintahannya Ia memerintah sampai ke ujung bumi. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera di bumi. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin.
kerjakan ke depan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan lawatan Tuhan, kami telah memberi persembahan syukur. Apa yang ada pada kami itu yang kami berikan kepadamu. Karena kami tahu bahwa apa yang ada pada kami adalah berkat dan pemberian anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kami, yang selalu memerintah kami, yang selalu menguasai hidup kami, memimpin dan memberkati seluruh kehidupan yang kami nikmati, kami alami, kami rasakan sebagai anak-anak Tuhan. Kami jemaat Rayon Silo, Jemaat Betel Malasile, bersyukur, berterima kasih atas lawatan pimpinan Tuhan yang setahun lamanya kami ada dalam berkarya, kami ada dalam mengangkat pelayanan dan tanggung jawab kami, entah itu sebagai majelis jemaat, sebagai anggota jemaat, PKB, PW, pemuda, bahkan kami sebagai anak-anak remaja. Kasih setia Tuhan kami terus rasakan, dan hari ini kami boleh ada bersama dalam mengenang dan merasakan betapa pemeliharaan kasih sayang Tuhan yang kami alami. Di dalamnya kami bersyukur. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai, menolong, menjaga dan memberkati kamu sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Keluarga besar Rayon Silo yang telah merayakan masa raya Advent pada sore hari ini. Puji Tuhan. Kepada Bapak Pendeta M. Sarira STH yang telah menyebarkan firman Tuhan bagi kita sekalian, biarlah kiranya firman Tuhan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing yang boleh hadir pada sore menjelang malam ini dalam ibadah masa raya Advent ini. Dan kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa akan menuntun, menyertai, memberkati Bapak Pendeta sekeluarga di dalam kehidupannya. Semoga dalam pelayanan beliau banyak umat dapat ditolong, banyak umat diselamatkan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Pendeta M. Sarira STH. R. Sanggamele selaku Ketua PMJ Jemaat Betel Malasile. Dengan penuh kasih kami silakan. Selamat malam dan shalom. Shalom. Warga jemaat GKI Betel Malasilen, Rayon Silo yang berbahagia dan bersyukur, yang kami hormati kasih dalam kasih Kristus, semua hamba-hamba Tuhan, pelayan firman, pendeta, guru jemaat, dan saya kasih dalam kasih Kristus semua warga jemaat, keluarga besar Rayon Silo yang hadir dalam ibadah penghayatan Minggu Advent pertama, tapi juga yang tidak sempat ada dalam perayaan ini. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepadanya
Sebab sepanjang 1 tahun pelayanan ini, Tuhan telah mengantar kita sampai di bulan Desember dalam sukacita dan dalam keajaiban Tuhan. Kita sakit tapi Tuhan sembuh, Tuhan berkekurangan tapi Tuhan lengkapi, dan kita ada dalam sukacita Tuhan. Dalam perayaan pengayatan Minggu Advent pertama ini, kita disoroti dengan tema yang telah dibaca dalam Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kemudian ada subtema yang sudah dibuat dalam doa pikiran daripada rekan-rekan majelis jemaat yang ada di Rayon Silo, dan saya menyimpulkan tema dan subtema ini yang kecil tetapi memberi dampak. Ya, yang kecil memberi dampak. Tentunya ketika kita belajar dari sejarah Alkitab, Mika 5 ayat 1 sampai dengan 5, kita menemukan sebuah kota kecil, Bethlehem. Tidak diperhitungkan karena kotanya kecil. Saya sudah 3 kali ke situ. Ya, tapi di tempat yang kecil itu ada sejarah besar yang dibuat oleh Allah. Lahirlah seorang yang membawa damai, memberi keselamatan, sukacita, dan ia ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dialah Yesus Kristus yang kita sembah siang dan malam. Merefleksi dari bagian firman ini memberi perenungan bagi kita bahwa tentunya kita ini juga ada yang merasa kecil, tidak diperhitungkan dalam keluarga, jemaat, pelayanan, dalam tugas dan pekerjaan. Tapi kita jangan berkecil hati. Kehadiran kita di dunia ini istimewa Tuhan taruh, sebab kita ini umat kepunyaannya, kita anak-anak kesayangannya, dan Tuhan mau pakai kita dari yang kecil ini menjadi besar, memberi dampak dalam pertumbuhan jemaat, tapi juga dalam pertumbuhan bergereja. Jadi kehadiran kita akan memberi dampak yang besar bagi banyak orang, sesama, keluarga, dan persekutuan jemaat. Ya. Kemudian dampak kita adalah, kehadiran kita adalah untuk memberi ruang agar kita dapat memberikan dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kita ada di tengah-tengah keluarga kita, persekutuan jemaat. Kehadiran kita membawa sukacita bagi orang lain. Demikian, terima kasih, selamat malam, dan shalom.